Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar untuk kelas 5 ya, tema 2, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Kita sudah masuk di pembelajaran 6 ya untuk subtema 2-nya. Pembelajarannya yang akan kita bahas di kali ini adalah Bahasa Indonesia, PPKN, dan juga SBDP di halaman 85 sampai dengan 90. Adik-adik untuk melihat video lainnya bisa klik di kolom deskripsi ya. Dicari temanya tema berapa, lalu kelas berapa. Nanti ada biru-birunya nih kayak gini, diklik aja nanti akan ada playlistnya. Nah, nanti playlistnya tuh berurutan ya sesuai halamannya. Atau di sini juga bisa nih di kanan atas diklik juga nanti akan muncul playlist dan juga video rekomendasi lainnya. Kita mulai ya adik-adik. Nah, ini ada Edo adik-adik sama Siti. Kira-kira mereka lagi ngapain ya? Edo dan teman-teman sekelasnya bermusyawarah. Bermusyawarah nih ternyata adik-adik. Mereka membicarakan tentang rencana peragaan tari. Sebelum musyawarah dilakukan, mereka sepakat bahwa musyawarah akan dipimpin oleh Edo. Selain itu, mereka juga sepakat bahwa Siti sebagai penulis yang akan mencatat jalannya musyawarah dan mencatat hasil musyawarah. Apa sih yang dimaksud musyawarah adik-adik? Apa yang harus kita lakukan sebagai peserta musyawarah? Lalu nilai-nilai apa yang terkandung dalam kegiatan musyawarah? Kita baca uraiannya dulu ya. Bacaannya judulnya mengambil keputusan dengan musyawarah. Setiap warga masyarakat mempunyai tanggung jawab ikut serta dalam mengambil keputusan bersama. Keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang. Keputusan bersama haruslah mewakili kepentingan seluruh anggota atau seluruh peserta rapat. Keputusan bersama juga merupakan keputusan yang harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, sebuah keputusan bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh peserta rapat tanpa terkecuali dan membeda-bedakan. Dalam pengambilan keputusan, kita tidak boleh memaksakan kehendak. Nah, hasil dari keputusan yang diambil juga tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak. Tetapi semua pihak haruslah merasa diuntungkan, karena keputusan bersama harus menampilkan rasa keadilan dan semua peserta rapat mempunyai kedudukan yang sama. Nah, pengambilan keputusan harus berdasarkan beberapa nilai penting ya, supaya semua pihak yang terlibat merasakan keadilan adik-adik. Nilai yang mendasar yaitu pertama, nilai kebersamaan. Jadi bersama-sama kita duduk bareng ya, lalu berdiskusi di suatu tempat, tujuannya tuh sama, yaitu untuk kebaikan bersama. Nah, kemudian biasanya kan kita banyak latar belakang yang berbeda ya adik-adik, tapi yang utama adalah kita mendahulukan kepentingan umum dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Ya, jadi untuk kepentingan bersama-sama. Kemudian yang berikutnya adalah nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Jadi semua orang boleh mengemukakan pendapatnya ya, nggak boleh malu-malu, nggak boleh takut, karena semuanya nanti akan diterima, lalu didiskusikan, dirembukin, baru deh nanti kita ambil keputusannya juga bersama-sama ya. Lalu nilai menghargai pendapat orang lain. Setelah orang lain memberikan pendapat, kita hargai ya. Walaupun nantinya nggak dipakai, kita terima. Lalu kalaupun dipakai ya bagus sekali. Kemudian nilai berjiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Nah, ini nilai persamaan hak ialah seluruh peserta rapat diberi hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya. Ya, jadi kalau dia punya pendapat ya omong aja, jangan dipendem-pendem ya, karena bebas ya. Lalu musyawarah mufakat merupakan salah satu bentuk upaya pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia ya, yaitu demokratis. Nah, berarti di sini adik-adik kalau kita sudah musyawarah mufakat, kita bisa mencapai keputusan yang bulat ya, karena ini diambil secara bersama-sama. Nah, kemudian kita lihat ciri-ciri musyawarah untuk mufakat. Yang pertama, sesuai dengan kepentingan bersama.
Lalu usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Lalu dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber pada hati nurani yang jujur. Pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Nah, kemudian dalam pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat, kita juga harus berpedoman pada prinsip-prinsip dan aturan musyawarah, yaitu yang pertama, musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur ya, dan dilandasi semangat gotong royong dan kekeluargaan, dan mementingkan kepentingan umum, menghargai pendapat orang lain. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab ya adik-adik. Lalu tata caranya adalah yang pertama, peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Kemudian, musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Quorum adalah jumlah minimum anggota yang harus hadir saat bermusyawarah. Nah, kemudian ada juga nih panitianya yang terdiri dari ketua, notulis itu yang nanti mencatat hasil musyawarah ya, dan juga pastinya peserta musyawarahnya. Kemudian setiap peserta berhak mengemukakan pendapat. Kemudian setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan perpecahan sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Kemudian cara-cara mengeluarkan pendapat. Yang pertama, ya, jangan langsung semuanya ngomong ya pengen ngajuin pendapat ya, harus ada aturannya juga. Yang pertama, tunjuk tangan dulu ya. Kalau udah dipersilahkan misalnya Karina tunjuk tangan, lalu kata Siti, kata Edo ya, Edo tadi sebagai pemimpin musyawarah. Iya, Karina silakan kata Edo, baru Karina ngomong. Jangan lagi ini semuanya kasih pendapat ya, nanti jadinya rusuh. Berbicara setelah dipersilahkan, kalau ada yang berbicara menunggu dulu sampai pembicaraan dia selesai, jadi jangan saut-sautan ya. Sopan dan suaranya cukup jelas. Kemudian sikap dalam musyawarah yaitu menghargai atau menghormati orang lain, tidak memaksakan kehendak, tidak boleh mencela pendapat orang lain, dan tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Nah, tugas kita sekarang membuat lagi kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa dari teks bacaan di atas ya. Nah, Karina sudah buatkan lagi di sebelah kanan. Kita besarkan dulu. Nah, lagi-lagi kalau kita pakai ini tuh memang agak banyak ya jawabannya adik-adik. Nah, tapi ini semuanya inti jawaban, jadi silakan ditulis saja pelan-pelan ya. Yang pertama, apa? Apa yang dimaksud keputusan bersama? Keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang. Yang kedua, apa saja nilai penting yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam musyawarah? Nah, yaitu nilai kebersamaan, nilai kebebasan mengemukakan pendapat, nilai menghargai pendapat orang lain, dan nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Apa yang dimaksud prinsip bebas dalam kegiatan bermusyawarah? Jadi bebas itu artinya tidak mendapat paksaan ya dari orang lain. Bukan maksudnya bebas dalam segala hal, bebas datang boleh enggak, bebas mengumumkakan pendapat tapi kita ngomongnya ya ngomong aja, sengomongnya enggak juga ya, ada aturannya tadi ya. Nah, kemudian yang siapa? Siapa yang memiliki tanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan? Nah, ini semua ya, semua warga masyarakat atau semua peserta musyawarah berhak ya. Siapa yang harus melaksanakan hasil dari keputusan bersama saat musyawarah? Ya, berarti oleh semua peserta musyawarah tanpa terkecuali dan tidak membeda-bedakan. Siapa yang harus diuntungkan dalam proses pengambilan keputusan? Jadi harus tidak menguntungkan satu pihak, tapi semua pihak harus merasa diuntungkan karena kan ini untuk bersama. Di mana? Nah, di mana masing-masing peserta musyawarah mengambil keputusan? Dilakukan secara bersama-sama, duduk dalam satu tempat dengan tujuan yang sama. Di mana kamu bisa menemukan kegiatan musyawarah? Nah, contohnya di kelas ketika membuat jadwal piket.
Lalu di mana kamu bisa menemukan kegiatan rapat? Biasanya misalnya kalau ada peringatan HUT RI atau HUT Kemerdekaan RI. Kemudian yang bagaimana? Karina buat dua. Bagaimana cara pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Nah, yaitu dengan cara musyawarah. Bagaimana sikap yang harus ditunjukkan ketika bermusyawarah? Nah, yang ini yang tadi Karina bacakan ya. Ya, tinggal ditulis saja. Nah, ini karena bacain deh. Satu, menghargai, menghormati pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak, lalu tidak boleh mencela pendapat orang lain, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Bagaimana berpendapat dalam musyawarah? Nah, ini tadi tata caranya ya ada di bacaan tadi adik-adik ya. Tinggal tulis saja. Mengapa? Mengapa keputusan bersama tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak? Ya, karena keputusan bersama harus menampilkan rasa keadilan dan semua peserta rapat mempunyai kedudukan yang sama. Mengapa perlu dilakukan musyawarah mufakat? Musyawarah mufakat perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah bersama suatu persoalan dengan maksud untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Mengapa dalam musyawarah perlu menghargai atau menghormati pendapat orang lain? Ya, agar tidak terjadi perselisihan ya adik-adik ya. Ketika kita misalnya ada orang lain nih ngasih pendapat A gitu ya, A B C D E, kamu ngasih pendapatnya gitu banget. Nah, itu yang tidak diperbolehkan di musyawarah ya. Kemudian kita lanjut, diskusikan hak dan kewajiban dan serta tanggung jawab ya sebagai peserta musyawarah. Nah, ini sebetulnya bisa kita adik-adik tuliskan, nggak apa-apa besar begini ya, apa Karina kecilin lagi deh. Nah, seperti ini ya. Yang pertama, haknya mendapat kebebasan berpendapat, mendapatkan hak yang sama untuk menentukan keputusan akhir, mendapat hal yang sama untuk didengar pendapatnya. Kewajibannya yang menghargai pendapat peserta lain, berbicara dan berpendapat setelah dipersilahkan, menghargai dan menghormati peserta musyawarah lainnya. Tanggung jawabnya yaitu menerima hasil keputusan bersama dengan lapang dada, walaupun hasil keputusannya bukan yang kita inginkan. Kemudian melaksanakan hasil keputusan bersama dengan penuh tanggung jawab, dan tidak lari dari tugas yang telah diberikan berdasarkan hasil musyawarah. Nah, berikutnya adik-adik, nih sebelum melaksanakan peragaan tari tadi ya, kan Edo mengadakan musyawarah untuk peragaan karya tari. Jadi, kita harus mempersiapkan dulu. Tujuannya adalah agar peragaan karya tari berhasil dengan baik dan pantas untuk ditampilkan di depan orang lain. Nah, persiapannya yang pertama menentukan bentuk karya tari, ya. Jadi karya tari itu macam-macam, ada yang tunggal, ada yang berpasangan, atau yang berkelompok. Ya, jadi itu harus kita pertimbangkan. Lalu memilih karya tarinya apa? Ya, misalnya kalau berpasangan ya berarti pilih karya tari berpasangan. Menentukan jumlah penari. Mau yang berapa nih? Kalau berpasangan mungkin berdua atau misalnya berlima dan lain sebagainya ya, disesuaikan dengan temanya. Lalu memilih properti tari. Contohnya, tadi adik-adik memilih tari payung ya, berarti harus ada payung, lalu kostumnya ya. Nah, ini juga dipikirkan. Iringan tari, nah kita cari dulu nih iringannya nih sebelum kita, kan nanti akan latihan juga ya. Sebelum latihan juga harus sudah ada nih iringannya. Nah, busananya juga, biasanya busananya juga harus sesuai dengan tema tarinya. Ya, jangan misalnya tarinya tari Bali tapi bajunya baju kebaya ya. Nah, kita udah tahu nih unsur-unsur yang harus dipersiapkan ya untuk peragaan tari. Sekarang kita isi bagian berikut berkaitan dengan peragaan tari yang akan kalian lakukan. Bentuknya kayak gini. Karina buatnya seperti ini ya. Nanti adik-adik tuliskan di sini. Nama tarinya misalnya di sini. Tari piring, ya. Lalu diisi-isi di sini ya. Karina isinya di kanan. Bentuk karya tari. Tari kelompok. Jumlah penarinya ganjil ya, 3 sampai 7 orang. Jadi 3, 5 atau 7. Busananya rang mudo yang berupa busana lengan panjang dengan renda emas. Busana rang mudo digunakan oleh penari pria. Nah, penari wanitanya baju kurung dilengkapi selendang songket dan penutup kepala. Propertinya piring tentu saja.
Nah, iringannya tari piring diiringi alat musik tradisional berupa rebana, gong, talempong, dan saluang ya. Terakhir, apa yang kamu ketahui tentang musyawarah? Musyawarah itu berarti membicarakan dan menyelesaikan bersama suatu persoalan ya adik-adik dengan maksud untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Dengan kata lain, musyawarah adalah pembahasan bersama suatu masalah guna mencapai keputusan. Nah, dalam musyawarah tuh biasanya dikenal adanya kata mufakat ya. Mufakat itu kesepakatan adik-adik, kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Jadi musyawarah mufakat itu maksudnya adalah perundingan bersama untuk memecahkan masalah sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan bersama. Nah, musyawarah mufakat merupakan salah satu bentuk upaya pengambilan keputusan bersama ya, yang sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia yang demokratis. Ini juga sesuai dengan Pancasila ya, sila ke-4. Pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Dadah!